Oke. Ini Ya, dan finish. Ya, dari poin. Hello guys, welcome back to CVT Car Videos and Talk Show. Isuzu D-Max merupakan market leader di kelas double cabin di negeri Gajah Putih atau di Thailand. Ya, diperkenalkan di Gias 2021 lalu dan kita sudah mereview secara lengkap di sini. Mobil ini memiliki fitur-fitur yang mengedepankan fungsi sehingga harganya bisa ditekan. Dan menurut gue, mobil ini siap untuk menjadi favoritnya para pengusaha tambang maupun pengusaha hasil perhutanan. Karena dia memang reliable, durable, dan Isuzu rajanya diesel. anak kemarin sore, lu nggak tahu nih brand ini dimasukin sama siapa? Astra sih. Iya kan? Iya. Iya, jangan macem-macem nih bapaknya nih. Bapak Brandon nih, hati-hati. Tapi rajanya diesel, bro. Enggak, Itu mah kalau pas. diesel masih raja, itu anak-anak baru, itu mah baru main. Lu bisa lihat gak bedanya di sini ya? Kenapa? Isuzu D-Max yang dimasukin tuh base entry levelnya. Lu lihat base trimnya. Sedangkan kalau si Hilux ini lihat dong, trim tertingginya masukin. Lihat nih teknologi lampunya cakep, udah LED projector, LED positioning lamp, fog lampnya udah LED juga. Terus kemudian kalau lu bandingin sama ini, ya ampun Pak. Ya, fitur-fitur kayak gitu mah kagak perlu. Nembus kabut. Di tambang tuh banyak kabut. Pakai kayak gitu mana bisa, yang ada mantul, nggak kelihatan kemana-mana tuh. Sudah. Yang penting stance-nya lihat dong, Pak. Ini halogen, lebih fungsi. Ya udah. Yang penting nih stance-nya, Pak. Lu lihat dong, gede, mewah, dibalut krom. Jadi ini ya, mobil ini tuh cocok buat bos-bos di pertambangan, hutan gitu. Kalau ini mah ini mah karyawan-karyawan doang. Kenapa mau dilihat sama siapa? Sama sapi? Paling dilihat sama sapi doang, dia kagak ngerti. Sudah. Apa? Udah, ribut-ribut mulu. Mendingan kita langsung CVT War aja gitu. Ayo, gue siap. So, ini dia CVT War double cabin antara the new Toyota Hilux dan Isuzu D-Max. Oke, Mas. Ya. Langsung aja kita mulai CVT War gimana? Boleh, tapi biasanya CVT War ada jurinya. Nah, kita cuma berdua nih, siapa lagi kalau bukan kita telepon aja langsung Eja. Oh iya, Eja ya. Siapa tahu Boleh, dia boleh. lagi di deket-deket sini ya kan. Biasanya nih padang rumput lagi ngurusin sapinya. Sapi banget sih, sapi banget sih. Langsung kita telepon aja. Boleh, telepon aja. Oke. Ja, apa kabar lo? Nah, lo bisa nggak tolong kesini nih ke daerah BSD? Lo lagi di daerah BSD gak? Nah, kebetulan banget, gue lagi sama Gopas nih. Biasa kita mau CVT War dan butuh juri. Siapa lagi kalau bukan lo jurinya, ya kan? Gue sebenarnya nggak mau CVT War, cuma si Jason ngajak ribut tadi, tapi udah. Ya udah, gue langsung Sherlock aja ya. Oke, thank you. Sip. Oke. 1 hour later. Ini dia. Waduh, datang juga. Wih, ada apa nih Pas Jas? Hah? Halo, Jas. Juragan. Lagi ngasih makan sapi di. Ada lu panggil-panggil. Lu juragan apa gembala sih? Iya, Pak. Ngasih makan sapi. Gini, dia bukan gembala, dia domba yang tersesat. Oh iya. Aduh. Ada apa ini ada. Biasa Anak lama nggak mau di ini ya. Post power syndrome. Lu Ada nggak lihat? pesaingnya Lu yang. nggak lihat badan gua udah nggak cocok banget. Iya kan dari kandang paham Dari kita. kandang. Iya, Tapi nggak talent, apa-apa. skillnya masih sama. Iya. Skillnya masih sama sih harus. Skill kasih makan sapi kan? Betul. Oke. Kenapa? Jadi ini Ini. Isuzu D-Max dan ini ada Hilux yang terbaru. Ja, ini loh, dia tuh nggak sadar si Gopas ini. Brand Isuzu aja masukin siapa? Berani anak kemarin sore dateng nantangin si Hilux yang terkenal banget reputasinya. Aduh. Biasa post power syndrome. Lu lupa tagline Isuzu. Apa? Rajanya diesel. Oh. Itu mah masih ini, Letman aja belum, ini udah raja. Tapi Raja diesel tapi sama Astra dibuat prajuritnya diesel. Jadi kroco. Tapi tagline-nya Raja Diesel tapi betul. diesel. Ya udah, Betul, oke, betul. reliable. Betul. Nanti kita buktiin aja makanya. Oke. Daripada debat-debat. Ya. Oke, Ya. daripada debat. Seperti biasa CVT War itu akan
kita bagi menjadi 5 penilaian. Siap. Apa tuh? Supaya lu berdua nggak berantem. Siap. Ya. Biar nentuin orang tahu sebenarnya mana double cabin yang terbaik. Bagian dua-duanya ini peluncurannya nggak jauh-jauh ya. Benar. 2020 akhir, Yap. 2021. Yes, benar. Siapa yang tahu yang terbaik? Langsung aja kita buktikan dengan 5 penilaian CVT War, yaitu pertama, desain, kedua, praktisan, ketiga, kenyamanan, 4, fitur, 5, performa. Oh, udah pasti ini. Mesin gua baru. Nggak takut? 1900 cc. 1900 tapi tenaga sama loh. Ya udah kita buktiin aja nanti ya. Oke. aja. Oke. Nah. Tanpa berlama-lama, Yes. langsung aja kita mulai dari penilaian pertama, yaitu desain. Check it out. Desain Apa tuh? kita bagi menjadi 4. Apa tuh? Seperti biasa, desain Yup. depan, desain samping, desain belakang, dan desain interior. Udah Mana yang paling baik? jelas gak sih? Mana yang paling baik? Langsung aja kita mulai dari desain depannya. Let's go. Bahas desain depan dimulai dari Toyota Hilux dulu. Kalau ngomongin soal desain depan mah, ya inilah lebih ganteng. Nih, stance-nya gagah banget, lebih modern. Bisa kita lihat ya dari desain headlamp-nya. Dan teknologi udah canggih, udah auto headlamp. Kemudian juga dia punya desain grill yang besar, lebih gagah. Kalau dibanding sama D-Max mah, ya ciut D-Max. Udah kuno banget, masa lampunya masih pakai halogen. Padahal kalau di luar sana, contohnya kayak di Thailand gitu ya, D-Max tuh punya varian yang tertingginya. Dan bisa dibilang desainnya tuh lebih cakep sih daripada Toyota Hilux ini. Nah, ini semua karena Toyota ini merupakan brand yang lebih besar. Dan juga mereka sama-sama baik Toyota maupun juga Isuzu itu dimasukkan oleh Astra Group. Ya, kalian tahu lah ya maksudnya. Oke, Jess, oke. Gue harus ngakuin kalau desain depan Hilux itu lebih keren. Soalnya ini baseline, coba pakai tipe yang tertinggi. Desain Hilux mah nggak ada apa-apanya. Jadi kalau di sini gue harus ngakuin sih desain Hilux lebih keren. Desain Hilux jelas jauh lebih menarik karena punya keuntungan datang dengan varian tertinggi, sehingga secara desain lebih striking. Jadi kali ini kami berikan nilai 8,5 melawan D-Max 7,5. Oke, untuk desain samping dimulai dari Hilux dulu. Ya, kalau dari samping, jika dibandingkan dengan D-Max, ya masuknya tuh lebih simple ya. Jadi biasa aja gitu kelihatannya. Ini bisa kita lihat sendiri dari tarikan-tarikan garisnya yang simple aja gitu ya. Walaupun ini trim tertinggi, ya udah dibalut chrome sana-sini, tapi tetap masih terlihat biasa kalau dibandingkan dengan D-Max. Apalagi ditambah lagi velgnya nih, desain velgnya walaupun dia juga tipe tertinggi, velgnya ya oke, nggak jelek, tapi biasa aja sih. Jadi kalau dibandingkan dengan D-Max yang dimasukin ke tipe terendah aja masih lebih bagus pada ini. Gimana tipe tertingginya ya? Samping. Ya, walaupun ini varian baseline, kalian bisa lihat sendiri lah. Desain sampingnya tuh nggak polos kayak Hilux. Lihat nih di bawah. Dia coakannya ini kayak lebih berkarakter. Kalau Hilux kan cuma garis doang, kayak ya udah deh daripada polos kita tambahin garis gitu kan. Nah, kalau di sini tuh lebih dipikirkan, jadi lebih kelihatan lekukannya gitu loh. Terus untuk footstepnya dia juga, kalau Hilux kan ya dari Fortuner, bang bagi dong pasang, ya udah gitu kan. Kalau di sini seperti lebih mateng gitu loh, kayak dikasih chrome terus dikasih warna abu-abu gini yang membuatnya jadi lebih sporty. Desain samping meski D-Max bukan varian high trim seperti di luar sana, ia tetap memiliki desain yang lebih tidak membosankan dibanding Hilux, sehingga kami berikan nilai 7,5 melawan 7. Oke, untuk desain belakang dari Toyota Hilux ini cukup simple ya. Ya, tapi lumayan lah. Lampu remnya sudah LED, udah ada LED bar di sini ya. Terus udah ada emblem Toyota dan di sini ada Hilux beserta varian V, yang mana ini adalah tipe tertingginya yang dijual di Indonesia. Kemudian juga kerennya ya, di bawah sini Hilux ini udah dilapisi metal sheet. Jadi ini lebih durable lagi, ya gila nih, maco banget. Desain belakang Hilux gitu doang, ya di sini dong, ya lampu udah sama-sama LED. Dan untuk terang lit di belakang ini tuh dia udah dikasih coakan. Emang Hilux lurus doang? Itu di cap apa ini? Apa pickup? Hah? Kalau di sini lebih keren lah, jelas. Terus dia desain di sini belakangnya juga sewarna body yang membuatnya lebih simple dan lebih maco. Ngapain pakai krom-kroman? Emang mau ke kota? Desain belakang lagi-lagi Hilux terlihat lebih hambar dengan minimnya tarikan garis-garis. Sedangkan D-Max lebih tidak membosankan. Maka dari itu kami berikan lagi-lagi nilai 7,5 melawan 7. Lanjut desain interior, meski harus diakui dengan base trim ini, Isuzu terlihat masih agak kosongan. Namun dengan Hilux yang sudah mulai berumur, D-Max terlihat cukup fresh. Sehingga lagi-lagi kami berikan keunggulan pada D-Max dengan poin 7,5. Ya, pemenang dari desain, walaupun ya
Kalau dari depan sih sebenarnya secara desain bagusan ini nih. Ini keren ya lampunya di semua. Teknologi ya, advance. gampang doang. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya dia adil nih, yang ini masuknya varian teratasnya juga, ini bakal kalah telak karena depannya bakal lebih bagus nih. Oh jelas, garisnya aja lebih keren ini. Kita lihat aja dari garis sampingnya, di belakang, interiornya memang kerasa mobil ini memang bener-bener baru, ganti generasi. Kalau ini jatuhnya masih facelift. Iya sih. Nah, jadi kalau secara desain, walaupun ini perspektif, masing-masing orang punya yang taste ya. berbeda-beda. Iya taste-nya. bisa sih. Tapi untuk kali ini dalam penilaian kami, menurut kami D-Max hanya kalah bagian depan saja, sehingga secara overall pemenangnya adalah Isuzu D-Max. Skor sementara 1-0. Gimana? Gimana Jess? Ini, lu lihat dong pas story di CVT War sebelumnya. Pemenang itu selalu kalah di depan. Oke. Nanti comeback, tenang aja. Siapa tahu dia bisa balik juga. Iya dong. Bener sih. Berikutnya adalah kepraktisan. Siapakah yang lebih praktis? Siapa yang bisa lebih berguna? Fungsinya lebih baik untuk mengangkat barang lebih banyak karena kan double cabin harus bisa mengangkat barang yang lebih banyak. Pastinya. Kita lihat kepraktisan. Untuk kepraktisan kita akan mengukur ukuran dari baknya, ukuran dari deck dari kedua mobil ini. Jadi ukuran panjangnya, lebarnya, dan juga tinggi dari cargo decknya. Kita mulai dulu dari Hilux. Hilux dia memiliki panjang 1525, yang ke belakang 1525, ke sampingnya dia 1540, dan dia punya tinggi dari decknya di 480. Jadi kalau secara volume lumayan oke, tapi dia untuk mengangkat barangnya tidak sebesar rivalnya, dia hanya di 895. Jadi kapasitasnya dia cuma bisa mengangkat barang sampai seberat 895 kg saja. Sedangkan si D-Max dia memiliki panjang 1571 dan lebarnya memang sedikit lebih kecil, 1530. Tapi dia memiliki ketinggian dari decknya ini di 490, sehingga memiliki volume yang lebih besar dan juga kemampuan mengangkat beban yang lebih berat juga. Dia bisa mencapai hingga 920. Sehingga untuk kepraktisan dan kemampuannya untuk membawa barang lebih banyak dimenangkan oleh Isuzu D-Max. Cargo D-Max yang lebih besar dibandingkan Hilux dan daya angkutnya juga lebih baik membuat load capacity dimenangkan oleh Isuzu D-Max. Tapi apakah ruang penyimpanan dalam kabin lebih baik? Mari kita hitung. Isuzu D-Max memiliki 4 ruang tertutup dan 6 ruang terbuka yang diikuti dengan 8 cup holder. Sedangkan Hilux hanya memiliki 3 ruang tertutup dan 4 ruang terbuka yang diikuti dengan jumlah cup holder yang sama yaitu 8 buah. Itu artinya lagi-lagi Isuzu D-Max sedikit lebih baik dibandingkan dengan Hilux. Untuk kepraktisan, aduh, biasanya mobil Jess, mau kemana itu mobil gue? Oh iya. Di sini. Kepraktisannya bagus. Itu. Pajero ya, sayang sih memang sebenarnya kita udah mau pinjam Triton tapi malah dikasihnya Pajero ya. Jadi nggak bisa sandingin. Iya. Itu kamera kar aja. Iya, keren ya kamera. Anyway, untuk kepraktisan karena tadi memang cargo load-nya dia lebih tinggi juga decknya, terus juga lebih panjang, lebih lebar. Jadi kalau secara dihitung panjang, lebar kali tinggi kan volume. Jadi volume lebih tinggi dan lebih besar sih Isuzu D-Max. Dan juga kemampuan mengangkat barangnya, si Hilux hanya 895 sedangkan si D-Max bisa mencapai 920 sampai 1 ton, walaupun masih kalah sama kayak di pickup, tapi dia masih bisa membuat si Toyota Hilux kewalahan. Sehingga untuk kepraktisan ini penting banget untuk ditambang-tambang ya, mengangkat barang-barang tambang, barang-barang macam-macamnya, peralatan, tools and equipment-nya. Ini penting banget untuk ditambang. Jadi nilai kepraktisan pemenangnya adalah Isuzu D-Max, rajanya di sana. Skor sementara 2-0. Oke. Tadi kan gue menang yang penting-penting. Masih mau lanjutin? Nah, itu penting. Penting. Kalau ditambah nggak penting di biar kelihatan ini mobil proyek gitu. Proyeknya bernilai Nggak, coy. tinggi. Jadi mobilnya desainnya harus keren. Mas, oke. Tinggi nih bosnya pakai LED DRL. Iya. Oke, anyway, tadi praktisan sudah. Yap. Berarti penilaian berikutnya adalah kenyamanan. Mana yang masih nyaman dipakai di off-road dan mana yang masih nyaman juga dipakai di jalanan on-road. Oh iya. Mas kan lu. Nah, Anda pakai ban MT. MT. lebih panjang, Pak. Ya udahlah, nggak ngaruh. Ini lu lihat 40 dong, Fortuner. Ini sama basisnya satu. Jadi nyaman. MIBX juga nyaman. Daripada debat-debat, kita langsung aja penilaian penyaman yang mana kenyamanan. Kita nilai kenyamanan di off-road dan juga kenyamanan di on-road. Let's go. Sekarang kita langsung tes aja di jalan off-road ya, karena mobil ini memang dedicated untuk off-road. Pertama, karena ya mobil tes yang kita pakai ini
dia sudah sudah disematkan ban MT ya, jadi sangat ready banget untuk off-road. Sementara kalau rivalnya cuma dikasih ban AT aja. Jadi mobil ini memang capable banget ya untuk jalan off-road ya. Dia udah dilengkapi di vlog juga di sini, dan sistem 4x4-nya sudah bisa di shift on the fly, tapi khusus untuk yang sistem 4i saja ya. Tapi kalau yang 4low itu nggak bisa, kita harus berhenti. Terus, dan kita kalau misalnya nanjak kayak gini nih, itu tuh bener-bener tenaganya mumpuni loh. Padahal mobil ini cuma di 1900 cc saja. Beda dengan rivalnya yang ada di figur 2400 sampai 2500-an. Tapi tenaganya sama persis dengan mobil yang berada di kapasitas tersebut. Jadi dengan mesin yang lebih ringan, ya memang torsinya kalah sih, tapi dengan mesin yang lebih ringan, gue pede. Mobil ini punya kapabilitas untuk performance yang nggak kalah baik dengan rival-rivalnya. Apalagi kalian jangan lupa dengan tagline Isuzu, rajanya diesel. Yes. Sekarang kita coba di jalanan on-road. Ya, untuk jalanan on-road sendiri, mobil ini memang bukan diprioritaskan untuk jalanan on-road, melainkan untuk jalanan off-road. Bukannya tidak bisa untuk jalanan on-road ya, pasti bisa lah untuk jalanan on-road. Tetapi, kapabilitas mobil ini memang sangat terasa kalau di jalanan off-road. Apalagi kalau kalian melahap jalanan off-road yang cukup berat dan mengangkut beban yang berat, mobil ini sangat capable sekali. Dan mobil ini memang ditujukan untuk para pengusaha yang ingin menginginkan kendaraan off-road yang memiliki kapabilitas off-road yang cukup baik, sangat baik lebih tepatnya, dan juga durability yang sangat baik. Ya, kalau di jalanan on-road ini suspensinya kerasa stiff, terus juga kerasa kalau misalnya kita lewat speed bumps itu kerasa banget mental-mentulnya, jadi agak kurang nyaman sih. Tapi untuk sekedar melewati, mobil ini bisa sih, tapi nggak yang paling nyaman. Oke, kita langsung aja berkendara bersama Hilux ini di jalan off-road, karena memang inilah habitat dari mobil-mobil double cabin. Utamanya kalau di Indonesia itu memang mobil di cab seperti ini tuh diperuntukkan untuk ya jalan-jalan seperti ini di pertambangan, jalan-jalan tanah, off-road gitu ya, di proyek. Berbeda dengan yang di Thailand. Kalau di Thailand, mobil-mobil di cab itu sangat famous banget, terkenal untuk consumer non-komersil. Ya, jadi mereka banyak banget yang menggunakan mobil-mobil di cab untuk keseharian mereka gitu. Jadi ya berbeda lah ya. Kalau di Indonesia, ya mobil di cab ini untuk jalanan-jalanan seperti ini memang diperuntukannya gitu. Kita sekarang lagi di jalan off-road kayak gini. Mobil itu benar-benar effortless banget. Ya pertama, karena dia memiliki ground clearance yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ya ground clearance ini di 279 mm, jadi cukup tinggi. Dan apalagi torsi dari mesin dieselnya ini cukup besar ya, di 400 Nm. Jadi kalau misalkan kita nanjak-nanjak kayak gini ya, wah, effortless banget. Tuh, gila. Oke, sekarang kita coba mengendarai Toyota Hilux ini di jalanan perkotaan ya, kayak gini, misalkan jalan-jalan aspal ya. Walaupun memang dia bisa dibilang suspensinya itu tidak senyaman mobil-mobil dengan body type lain ya, misalkan sedan ya jauh lah ya, atau MPV atau SUV sekalipun, mobil ini ya masih dibilang kalah nyaman lah dengan mobil-mobil lain. Tapi walaupun begitu, ini hitungannya tuh masih oke lah, masih nyaman gitu ya, lewatin jalan-jalan bergelombang. Apalagi memang dia adalah sebuah double cabin ya, dia punya sasis leather frame gitu ya, sama seperti basisnya si Fortuner gitu ya. Jadi untuk melewati jalan-jalan seperti ini sih ya oke lah, cukup nyaman. Apalagi mobil ini sudah dipasangkan dengan ban AT. Tapi overall bisa dibilang kenyamanan dari Toyota Hilux ini, walaupun memang dia adalah sebuah di-cab, ini terhitung masih cukup nyaman. Untuk kenyamanan baik di jalanan off-road maupun on-road, Hilux memiliki set suspensi yang lebih baik, sehingga sangat menyenangkan bila diajak off-road dan dipakai mengecek lahan tambang nih. Ya, untuk kenyamanan, Jason sepertinya mulai nih ya menggaining poin, mulai mendapatkan poin, karena memang kenyamanan dikasih langsung ban MT, which is itu ban yang memang sudah off-road ready, memang dikhususkan untuk tambang, jalan di hutan,
jalan off-road seperti ini itu memang cakep. Tapi Jason, si Hilux lebih memikirkan bahwa karena ini banyak yang pakai bos-bosnya juga, jadi misalnya habis dari tambang mau dianterin ke kantor pusat gitu kan? kantor pusat atau ke bandara pulang ke Jakarta, nah enaknya naik Hilux. Kasih lah. Pede. Nggak enak sih 5-0 menang. Ya udah, 2-1. Oke, kesempatan. Poin berikutnya agak penting juga nih. Apa tuh, Ja? Poin berikutnya adalah fitur. Oh, Fitur ini sangat menunjang banget. Di sini ada fitur yang namanya fitur keselamatan. Penting Yes. untuk fitur keselamatan ya. pastinya. Kalau amit-amit ada kejadian di tambang. Terus juga fitur keamanan, Benar. fitur entertainment, dan juga fitur penunjang. Apple CarPlay. Alah, udah cuma itu doang. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas soal fitur. Oke, untuk fitur keselamatan dimulai dari Hilux dulu. Ya, kalau bicara soal safety features, mobil ini cukup standar ya. Ya, dia sudah dilengkapi dengan 6 airbags, terus kemudian juga ada traction control. Lalu untuk sistem pengeremannya sendiri, ya dia sudah untuk roda depan keduanya itu sudah rem cakram, tapi sayangnya di belakang masih tromol. Tapi sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan BA. Jadi cukup lumayan lah untuk sebuah double cabin. Ya, untuk fitur keselamatan ya, since dia ini adalah basic trim ya, jadi ya untuk fitur keselamatannya juga basic ya. Dia dilengkapi dengan 2 airbag dan juga remnya untuk depan sudah cakram tapi belakangnya masih tromol dan sudah dilengkapi dengan ABS, ABD dan juga BA. Nah, untuk ukuran fitur keselamatan, mobil ini sangat basic sih, sesuai dengan trimnya. Untuk keduanya, meski sama-sama belum memiliki fitur safety aktif yang lengkap, namun Hilux unggul di urusan jumlah airbags. Sedangkan D-Max unggul karena sudah memiliki fitur Hill Descent Control yang sangat membantu di jalanan off-road. Sehingga untuk ini, keduanya sama-sama kami berikan nilai 7,5. Untuk fitur keamanan di mobil ini ya cukup standar juga. Ya, mobil ini masih menggunakan kunci seperti ini yang manual, dia belum keyless entry atau start stop engine. Ya, memang karena dia masih baseline, jadi dia belum pakai keyless entry. Ya, kuncinya seperti ini, bener-bener ya ini banget, maco banget ya, ini rumahnya gede banget. Ya, dia masih pakai ya kalau mau buka, untungnya udah pakai remote. Tapi bagusnya, kalau misalnya kuncinya ini rusak, kalian nggak perlu tuh cari tukang kunci atau misalnya ke dealership untuk beli kunci yang baru. Yang keyless entry itu juga udah mahal. Kalau ini, kalian tinggal bikin duplikatnya dan bisa langsung jalan tanpa harus ke dealership dan bingung cari tukang kunci. Dan untuk keamanan, keduanya sama-sama belum disematkan keyless entry ataupun auto folding. Sehingga keduanya hanya kami berikan nilai 7 saja. Ya, gue mesti akuin ya, untuk head unitnya sendiri, selain dia ukurannya lebih kecil ya dibandingkan D-Max, fiturnya pun juga lebih standar. Dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Tapi lucunya di sini, head unitnya masih dilengkapi dengan CD slot. Nah, ini kayaknya sih masih lumayan berguna ya buat orang-orang di tambang gitu yang masih dengerin CD dangdut koplo ya kan. Jadi ya oke lah. Entertainment 2022 segitu doang, Jess. Ya elah, ini dong udah punya Apple CarPlay, Android Auto, yang dimana kalau misalnya kita tersesat di tengah hutan, masih ada sinyal gitu ya, kalian tinggal colok dan maps-nya akan diproject ke sini. Dan itu terlihat lebih premium. Emang sekarang ini orang butuh CD? Enggak lah, lagu udah ada di handphone semua, ngapain lagi disematkan CD? Kalau fitur entertainment jelas, ini juaranya. Entertainment D-Max yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto membuatnya unggul tipis dibandingkan dengan Hilux. Kalau untuk fitur penunjang ya beda tipis lah ya. Mobil ini di depan sini sudah dilengkapi dengan 12 volt socket dan di belakangnya sudah dilengkapi dengan USB charger. Dan untuk fitur off-roadnya dia sudah dilengkapi dengan Hill Descent Control dan juga D-Vlog. Dan untuk setirnya dia sudah dilengkapi dengan mekanisme tilt dan juga teleskopik. Tapi sayangnya memang pengaturan joknya dia masih biasa ya, masih mekanis ya, masih manual ya. Tapi mobil ini punya kamera mundur, yang dimana itu sangat esensial kalau misalnya di mobil yang sepanjang ini. Kalau yang di situ kan harus nerka-nerka, ntar tukang parkir lagi ngeliat terus, tiba-tiba brak, ganti rugi lagi. Apalagi di belakangnya itu udah pakai besi, bakal fatal akibatnya. Gue sih cukup pede. Ya, di Toyota Hilux ini selain dia desain instrumen clusternya lebih bagus gitu ya, dan MID cukup lengkap, tapi walaupun indikatornya ada yang agak tertutup gitu ya. Nah selebihnya sih, ya setirnya dia sudah bagus ya, pengaturan sudah tilt dan teleskopik gitu ya, teleskopik dan tilt. Kemudian untuk pengaturan kursinya sudah elektris, ditambah lagi sudah dibalut leather, jadi menambah kenyamanan lagi. Lalu kemudian lanjut ke tengah sini, AC-nya sudah single zone auto climate control ya, sudah digital.
Kemudian lanjut ke bawah sini, dia sudah ada mode sport di sini ya. Kalian bisa pindahkan gearnya ke sport gitu ya, bisa Tiptronic plus minus juga. Dan ada driving mode, eco dan power mode. Lalu ditambah juga mobil ini sudah dilengkapi dengan Twitter. Jadi untuk fitur penunjang, lagi-lagi Hilux lagi yang menang. Tapi kemenangan jelas diberikan pada Hilux dengan nilai 8 melawan 7. Mulai terkejar sepertinya Gopas, habis menang 2-0 langsung dikejar langsung sama Jason karena pemenang fitur adalah Hilux. New Hilux memenangkan fitur. Oke, daripada gue jadi motivator. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang penilaian paling terakhir nih. Apa tuh? Which is penting banget. Karena mobil ini harus bisa harus memenangkan poin ini. Karena untuk di sebuah tambang, tempat proyek yang which is jauh dari kota, dia harus bisa menyelesaikan performa ini. Oh iya, Pak. Karena penilaian terakhir adalah performa. Dan dari performa itu ada 4 penilaian, yaitu adalah spesifikasi mesin, lalu efisiensi, off-road capability, ya seimbang lah. dan juga sprint. Nanti kita akan coba akselerasi, bukan akselerasi 0-100 karena itu tidak relevan. Yes, betul. Kita akan tes sebagaimana secepat apa dari titik A dan titik B nanti kita tentukan mobil ini bisa berakselerasi. Oke? Siap. Siapa yang paling cepat? Langsung aja kita bahas soal performa. Kita buku dulu kap mesinnya. Wow, ini lumayan berat ya. Dia sudah diberikan peredam, dicas warna bodi, dan covernya sudah ditutupi engine cover. Jadi sudah ada engine covernya. Oke, bicara soal spesifikasi mesinnya, dia sebenarnya menggunakan mesin yang sama persis yang digunakan di Toyota Fortuner 2.4. Ya, karena dia menggunakan kapasitas mesin di 2400 cc turbo diesel. Ya, ini kode mesinnya 2GD yang memiliki reputasi yang cukup baik ya. Dan tenaganya dia bisa melontarkan tenaga sebesar 150 PS dan torsinya di 400 Nm. Tenaga itu dialirkan ke 4 roda 4-wheel drive melalui sistem transmisi otomatis 6 percepatan torque converter. Mesin ini terkenal ya dengan mesin yang powerful tetapi juga durable. Jadi ya akhirnya Toyota memutuskan untuk memasukkan Toyota Hilux ini dengan mesin 2GD. Ya, ini platnya tebel banget dan bagusnya dia sudah dicat warna bodi dan sudah diberikan peredam panas. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri ya berantakan, ya nggak diberikan cover whatsoever. Mungkin ini untuk menunjang fungsi ya. Jadi kalau misalnya amit-amit mesinnya kenapa-napa, kalian nggak perlu buka cover lagi atau butuh kunci khusus untuk membuka covernya. Jadi kalian bisa langsung fokus benerin mesinnya. Ya, untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1900 cc ya. Walaupun kapasitasnya compact atau mungil, tenaganya ini cukup besar. Dia tenaganya di 150 PS dan torsinya di 350 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke keempat rodanya atau 4-wheel drive yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Dan tenaga tersebut dialirkan melalui transmisi manual 6 percepatan. Since ini basic trim, jadi dia nggak ada pilihan untuk transmisi otomatisnya. Padahal di luar sana itu ada pilihan transmisi otomatisnya. Ya agak ketinggalan sih, agak di bawah rivalnya sih. Tapi torsi tersebut cukup lah, mengingat beban mobil ini pasti lebih ringan. Karena mobil ini memiliki berat tidak sampai 2 ton, hanya di 1900-an. Jadi kalau misalnya performanya sih, gue cukup optimis ya. Apalagi untuk jalan on-road dan juga off-road. Meski dengan mesin lebih kecil, Isuzu D-Max bisa memiliki tenaga yang sama dengan Hilux, namun torsi dari Hilux yang masih lebih besar, sehingga kami harus memberikan kemenangan pada Toyota Hilux. Efisiensi dari mobil ini ya untuk rute dalam kota seperti ya di dalam perkotaan gitu ya. Mobil ini berhasil mencatatkan figur efisiensi di 10,98 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota seperti ini ya, misalnya kita banyak jalan di jalan tol, mobil ini ya mirip-mirip lah bisa menghasilkan figur efisiensi di 14,2 km per liter. Dengan mesin 1900 cc-nya, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencapai angka 12,3 km per liter. Nah, untuk rute tol atau rute kombinasi, mobil ini mampu mencatatkan angka 14,0 km per liter. Ya, memang nggak terlalu jauh ya, karena kalau misalnya masuk tol, mobil ini akan mengalami hambatan angin yang cukup terasa, yang dimana karena mobil ini tinggi dan desainnya yang tidak aerodinamis ya. Jadi untuk rute tol dan rute dalam kota itu tidak terlalu berbeda jauh. Walaupun untuk rute luar kota Hilux lebih efisien,
Namun kemampuan dalam kotanya lebih tinggi D-Max sehingga D-Max memiliki rata-rata yang lebih baik dan untuk kali ini D-Max lah pemenangnya. Namun apakah lebih hebat untuk diajak off-road? Berbicara soal performanya, off-roadnya ya, kita sekarang lagi di jalan off-road kayak gini. Mobil itu benar-benar effortless banget. Ya pertama, karena dia memiliki ground clearance yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ya ground clearance ini di 279 mm, jadi cukup tinggi. Dan apalagi torsi dari mesin diesel ini cukup besar ya, di 400 Nm. Jadi kalau misalkan kita nanjak-nanjak kayak gini ya, wah, effortless banget. Gila. Wow, oke, sekarang kita udah di mode penggerak roda, sistem penggerak roda 4High ya. Jadi mobil ini kalau di jalan off-road gini memang effortless sih. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu ya. Jalan-jalan semi off-road, light to medium off-road, mobil ini masih capable banget. Nah, bicara soal approaching angle dari mobil ini ya. Jadi kalau kita misalkan melewati jalanan agak menanjak seperti ini tuh masih pede banget. Ya, karena dia memiliki approaching angle itu di 29 derajat. Sedangkan untuk departure angle-nya sendiri itu di 26 derajat. Jadi mau nanjak naik, mau nanjak turun, mobil ini tuh masih capable banget dan pede bawanya jalan-jalan off-road kayak gini. Nah, kalau kalian masih berasa kurang lagi menemui medan yang lebih off-road yang lebih berat lagi gitu ya, mobil ini sudah disematkan dengan fitur D-Vlog, jadi bisa menambah lagi performa off-road dari mobil ini. Ditambah lagi, mobil ini sudah disematkan dengan beberapa driving mode. Salah satunya adalah Power Mode. Jadi kalau misalkan kalian menemukan medan off-road yang lebih menantang gitu ya, tinggal tekan Power Mode-nya aja dan seketika mesin diesel torsinya itu benar-benar berasa banget. Jadi mesinnya itu semakin powerful, semakin agresif. Terus kemudian juga sistem transmisinya lebih sigap gitu ya. Jadi dari putaran bawah, powernya itu torsinya sudah lebih cepat gitu naiknya. Menuju ke torsi puncak. Jadi kalau untuk jalan-jalan off-road kayak gini sih effortless banget. Mobil ini memang dedicated untuk off-road. Pertama, karena ya mobil tes yang kita pakai ini dia sudah sudah disematkan ban MT ya, jadi sangat ready banget untuk off-road. Sementara kalau rivalnya cuma dikasih ban AT aja. Jadi mobil ini memang capable banget ya untuk jalan off-road ya. Dia udah dilengkapi D-Vlog juga di sini dan sistem 4x4-nya sudah bisa di shift on the fly, tapi khusus untuk yang sistem 4i saja ya. Tapi kalau yang 4 low itu nggak bisa, kita harus berhenti. Terus dan kita kalau misalnya nanjak kayak gini nih, itu tuh bener-bener tenaganya mumpuni loh. Padahal mobil ini cuma di 1900 cc saja. Beda dengan rivalnya yang ada di figur 2400 sampai 2500-an. Tapi tenaganya sama persis dengan mobil yang berada di kapasitas tersebut. Jadi dengan mesin yang lebih ringan, ya memang torsinya kalah sih, tapi dengan mesin yang lebih ringan, gue pede. Mobil ini punya kapabilitas untuk performance yang nggak kalah baik dengan rival-rivalnya. Ya, departure angle dan approaching angle dari Toyota Hilux yang lebih baik dibanding D-Max membuat Hilux lebih diunggulkan. Namun, karakter mesin D-Max, teknologi off-road, dan juga fitur Hill Descent Control membuat D-Max lebih mudah dibawa di jalanan off-road. Jadi, untuk off-road capability, keduanya mendapatkan poin yang sama, yaitu 8,5. Nah, sekarang kita akan tes performa kecepatannya dengan off-road sprint. Karena keduanya adalah mobil off-road oriented, jadi tidak masuk akal jika kami tes akselerasi drag race. Pengetesannya akan mengetes seberapa cepat kedua mobil ini menyelesaikan off-road sprint dari titik 0 ke 250 meter. Siapakah yang lebih cepat? Kita akan mulai dulu dari Hilux. Oke, so langsung aja kita mulai. Sekarang di mode D dan power mode juga supaya lebih optimal. Let's go! Oke. Ini seru banget ya. Wah gila, ini pengalaman yang luar biasa ya. Jalan off-road gini mobil ini sangat capable banget. Oke. Let's go, jalanan becek di depan, libas aja. Mobil ini bener-bener effortless banget. Wow, gila. Oke, jadi sebentar lagi kita menuju ke titik B. Dan iya, finish. Oke. Dan menurut pencatatan kami, waktunya dari titik A tadi menuju titik B tadi, titik finish tadi berjarak 250 meter,
Itu mampu ditempuh dalam waktu 1 menit 23 detik. Oke. Kita akan ukur seberapa cepat mobil ini mampu menuntaskan jarak tersebut. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke 3, 2, 1, go. Gila. Ini kenceng banget sih, asli. Dan kaki-kakinya bener-bener nggak ada ini ya, nggak ada yawing berlebihan, dan dia bisa meredam bumps dengan sangat baik. Ya, dan finish. Ya, dari poin A ke poin B dengan jarak 250 meter, mobil ini mampu menuntaskannya dalam waktu 1 menit 15 detik. Ya, itu figur yang ini ya, figur yang cukup cepat ya. Ya, dengan mampunya D-Max menyelesaikan waktu di 1 menit 15 detik dan lebih cepat dibanding Hilux yang di 1 menit 23 detik, itu artinya D-Max mendapatkan tambahan poin 8,5 sedangkan Hilux hanya di 7,5 saja. Luar biasa D-Max, padahal dengan mesin yang lebih kecil. Untuk performa harus diakui, mohon maaf ya Jess, memang Isuzu itu masih tetap rajanya diesel. Jadi walaupun yang masuk ke sini masih varian baseline-nya, belum yang varian top of the line yang lebih banyak fiturnya, yang bisa lebih mendukung lagi dari mobil ini, tapi tetap performanya mesin 1900 ya, dengan bodi bobotnya juga jauh lebih ringan ya. Iya, karena mesinnya lebih kecil. Ya, dia juga bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik karena mesin lebih baru, dan juga dia masih bisa diajak off-road yang lebih baik dan lebih cepat juga menyelesaikannya tadi. Oh iya, keberatan mesin. Keberatan mesin ya. Jadi akhirnya bisa disimpulkan bahwa pemenang CVT War kali ini adalah all new Isuzu D-Max, Rajanya diesel. 32. Yes. Raja diesel dengan poin 32 dan kali ini menjadi rajanya double cabin. Iya dong. Ini ngeri banget. Ini padahal base trimnya loh. Base trim. Coba kalau dimasukin yang gila top of the line. Bisa-bisa Toyota nggak jualan. Iya. Sama-sama Astra. Bisa. Memang ini luar biasa sekali. Memang Isuzu lagi-lagi merasa dengan fitur seperti ini saja mereka sudah merasa sangat cukup sekali. Betul. Sangat appealing sekali terhadap konsumen-konsumen yang mereka tuju memang. Which is adalah ke daerah tambang. Karena memang dengan desain seperti ini, fitur yang dia berikan, dan apalagi harganya masih lebih terjangkau dibandingkan si Toyota Hilux ini, membuat memang lebih desirable lagi bagi para pengusaha-pengusaha untuk memberikan ke staff-staffnya dengan si Isuzu D-Max ini. Betul, ini fiturnya masuk. Sosial lebih masuk. Staff-staffnya. Iya. Harus diakui sih memang fitur yang diberikan di Hilux ini lebih cocok untuk bos tambang. Tidak mengedepankan fungsi, lebih ke penikmat mata aja. Gimmick. Tapi si D-Max ini lebih ke fungsi. Efisien, harga mesinnya efisien. Udah nih kalau secara bisnis, gue sebagai pebisnis gue akan ambil. Oh pasti. Dan bosnya pasti nggak keberatan pakai ini. Ada Apple CarPlay, jadi betul. Ini pun masih oke lah. Masih oke. Kalau naik itu dengerinnya koplo. Ya nggak juga. Soalnya si Hilux ini kalau lihat stance-nya ya, dengan kemewahan yang diberikan, ini tuh buat car di mata-mata car enthusiast tuh masih menarik banget. Masih appealing juga. Dia bisa menyasar target market yang lebih luas. Yes. Kan? Dia kalau ini fokus untuk ke pengusaha. Benar. Kalau ini marketnya bisa lebih luas. Betul. Oke CVT, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Betul. Main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan kalau misalkan kalian tertarik nih, punya mau meminang di antara dua mobil ini atau dua-duanya aja langsung sekalian. Nah, kalian bisa membelinya melalui website kami di mana? Di cvtindonesia.co.id. Tapi nggak cuma mobil baru doang kalian bisa beli. Kalian juga bisa beli mobil bekas dan menitip jualkan mobil kalian. Bener kan? Luar biasa banget. Dan kita partner sama TB Moto ya. Oh pasti. Betul. Valuasinya pasti fair. Oke. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo terbaik kalau dari dua mobil ini ya. Betul. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tuned.